wereng sejak memasuki musim panen akhir tahun ini. Meski berbagai upaya dilakukan seperti penyemprotan hama dengan pestisida, namun hingga kini serangan hama wereng terus meluas dan sulit dikendalikan. Pemusnahan dini dilakukan karena para petani khawatir serangan hama wereng tidak dapat dikendalikan lagi dan meluas ke areal tanaman padi lainnya. Dalam 3 bulan terakhir, serangan hama wereng yang terjadi di desa ini terus meluas. Bahkan tercatat tidak kurang dari 17 hektar tanaman padi siap panen terpaksa difuso akibat serangan hama wereng yang cukup parah. Akibatnya petani dibantu Dinas Pertanian Banyuwangi melakukan penyemprotan dan pemusnahan di beberapa tanaman yang terkena serangan hama wereng. Serangan hama wereng ini sedikitnya merusak 320 hektar lahan tanaman padi milik petani. 17 hektar diantaranya tanaman padi siap panen terpaksa difuso, sedangkan 46 hektar lagi mengalami rusak berat dan rusak sedang. Dan 257 hektar lainnya mengalami rusak ringan akibat serangan hama wereng ini. Dari total jumlah kerusakan tersebut, belum terhitung tanaman padi petani yang masih berusia. Mulai dari bulan Februari dan ini terus berjalan terus sampai dengan bulan Juli, ini masih di mana-mana, bahkan sampai dengan Januari tahun 2011 itu masih banyak sekali terjadi serangan wereng batang coklat. Mulai dari Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhir November ya, bulan November 2008 itu saya tanam padi untuk penangkaran benih ya. Itu di sebelah sana, itu blok A2 ya. Itu panen diperkirakan bulan Februari Maret itu sudah diserang wereng, Mas. Jadi sudah nggak panen ya. Di sini itu sudah sekitar 1 tahun. Karena apa? Ini sudah tiga kali tanam, namun kurang ada keberhasilan gitu. Gagal terus. Itu semenjak ada wereng sih, itu 1 tahunan. Itu kan busuk tak itu, kan sudah 3 kali tidak panen kan, itu busuk. Wilayah Kecamatan Juwiring ini luasnya ya Mas ya, 1 kecamatan ya, bukan 1 desa ya. 1 kecamatan itu ada 2.160 hektar. 2.160 hektar. Itu luas kecamatan semua Juwiring. Sedangkan wilayah Mbulurejo ini itu ada 92 hektar. Itu dikatakan Puso yang bisa membawa pulang dari 92 hektar itu paling 10% aja. Ada hasilnya nggak nih Pak? Ya sedikit cuma hasilnya Mas ini. Kenapa Pak? Ya werengnya banyak ini. Kemarin tuh mulai umur setengah bulan nih, udah diserang wereng Mas di sini. Kalau nggak ada werengnya ya berhasilnya sudah nih sini tuh agak lumayan. Tapi werengnya banyak. Ini kan kena wereng semuanya. Kinten-kinten iki entuke pirang kilo, Pak? Kinten-kinten asal pinten kilo, Pak nih. Paling-paling napa entuk 10 kilo. 10 kilo betul enten. Niki luasnya pinten, Pak? Luas tanah pinten, Pak niki? 2000-an nggih. 1800. 1800 nih. 1800 entuk 10 kilo. Nyebare padahal 15 kilo, Pak. Nek 10 kilo ya putih. Nggih, paling itu setengah kental, Pak. 50 kilo. 50 kilo lah, 50 kilo niku biayanya kurang lebih nggih 1 yuta. Terus sewane 600. 1 yuta 600. Jadi entuke setengah kintal. 50 kilo ping 24,5. 2450, Pak niki. Ngeblok seperti ini, varietas apapun ya, varietas apapun yang masuk di sini mungkin akan terkena wereng yang dikatakan mungkin tahan wereng kalau masuk Juwiring pada posisi seperti ini.
ya mungkin nggak bisa. Cirang sama Brahmo itu yang tahan, paling tahan. Tapi sekarang ya nggak tahan. Kaitannya dengan ketahanan varietas terhadap orang batang coklat ini sejak ya, kalau kita lihat dari evolusinya tahun 70-an itu pada saat itu petani umumnya menanam varietas yang tidak punya gen ketahanan terhadap orang batang coklat. Kemudian terjadi peningkatan lonjakan populasi, ya berkembang biotip 1. Nah, kemudian setelah itu untuk mengendalikan populasi biotip 1 itu pemerintah mengeluarkan VUTW 1, varietas unggul tahan wereng biotip 1. Nah, kemudian varietas unggul tahan wereng biotip 1 ini setelah beberapa tahun bisa diadaptasi oleh populasi wereng batang coklat biotip 1 yang berkembang di lapangan, bahkan sampai menyebabkan VUTW 1-nya juga hancur. Akhirnya berkembanglah populasi biotipe 2. Nah, dan setelah biotipe 2, pemerintah juga untuk menangani serangan wereng batang coklat mengeluarkan VUTW 2, varietas unggul tahan wereng biotip 2. Itu yang dulu sangat terkenal, itu ada varietas Cisadane. VUTW 2 Cisadane ini pada tahun 86 itu kan terserang oleh populasi wereng batang coklat, sehingga pada saat itu dikenallah munculnya biotip 3. Ada fenomena yang namanya koevolusi kan, evolusi yang bersama-sama antara tanaman padi dengan wereng coklat. Sehingga kalau tanaman padinya ini disisipi dengan gen yang tahan, wereng coklat ini sebagian besar akan mati, tapi sebagian kecil itu akan hidup. Nah, Tuhan sudah menyediakan itu semuanya gitu ya. Nah, yang hidup ini kemudian akan berkembang kan, sehingga nanti akhirnya pada waktu jumlahnya sudah cukup, tanaman padi yang tadinya itu tahan, kemudian karena ini sudah berubah, maka bisa memakan ini. Nah, nanti manusia menemukan varietas yang lain yang bisa mengatasi ini. Tapi werengnya juga berpacu ke sana, sehingga ini yang kita katakan sebagai munculnya biotipe baru wereng coklat karena perubahan varietas tanaman yang ditanam. Sehingga kalau kita menanam varietas yang sama secara serempak dalam area yang sangat luas, meskipun itu VUTW, maka itu juga akan terpatahkan. Jadi wereng coklat ini merupakan hama elit di Indonesia karena berpengaruh terhadap banyak pihak. Ini begitu ada serangan wereng coklat, orang Jakarta pada turun ke daerahnya melihat ada serangan wereng apa enggak ini. Dan memang wereng coklat ini daya rusaknya sangat tinggi. Tapi sebetulnya wereng coklat ini merupakan hama baru di Indonesia. Baru muncul pada periode tahun 70, pertengahan tahun 70-an setelah dikenalkan adanya penggunaan pestisida. Begitu digunakan pestisida, wereng coklat malah menjadi-jadi. Ini kenapa kok bisa begitu? Karena musuh alami wereng coklat habis atau sangat berkurang oleh adanya aplikasi pestisida. Semprot sudah berulang kali. Begitu berapa obat-obat yang ada diusahakan dibelikan. Sampai itu ya penyuluhan-penyuluhan itu PPL itu sudah datang ke kelompok taninya, namun kenyataannya ya dipraktekkan oleh petani ya tidak berhasil. Nah ini nyemprotnya hampir 10 kali adul ini Mas. Nyemprotnya? Iya, mulai nol nih. Lah umur setengah bulan udah diserang. Tiap 3 hari, 4 hari itu udah saya apa itu? Udah saya semprot. Tahu sendiri kan petani nggak mau putus asa, tapi cuma dari pihak pemerintah itu gimana ya untuk pengobatannya itu aja. Pengobatannya itu yang kira-kira itu wereng itu dibasmi. Kok sekarang itu kok wereng itu kayaknya kebal gitu dengan obat-obat yang biasa dikasihkan itu. Kadang matinya nggak seberapa kok saya amati. Penggunaan pestisida yang tidak tepat itu macam-macam efeknya. Pertama, bisa membunuh musuh alami, yang itu seharusnya membantu petani di dalam menurunkan populasi wereng coklat. Yang kedua, itu menyebabkan terjadinya resistensi wereng coklat terhadap insektisida. Dan dari penelitian yang kami lakukan, beberapa populasi wereng coklat yang ada di lapangan itu sudah resisten terhadap insektisida tertentu. Jadi intinya bahwa di dalam populasi yang normal itu dalam artian bahwa yang masih peka terhadap insektisida, itu biasanya hanya ada 1 individu dalam 1 juta yang resisten.
Sehingga kalau kita menyemprot, maka yang 999 dan seterusnya itu akan mati. Yang satu tetap hidup. Ya. Tapi kalau kemudian kita nyemprot terus-menerus, maka yang peka ini akan semakin banyak yang mati, yang resistennya akan semakin banyak yang hidup. Nah, sehingga nanti dalam suatu populasi mungkin akan ada 40-50% individunya itu adalah individu-individu yang resisten. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini, maka insektisida yang kita gunakan sudah tidak akan mampu lagi mengendalikan populasi warang coklat. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, akibat yang lain itu juga beberapa insektisida itu ditenggarai bahwa justru meningkatkan keperidian warang coklat. Jadi kalau dia disemprot tidak mati, ada yang mati, ada yang tidak. Yang mati ya jelas mati ya. Tapi yang tidak mati itu kemudian jumlah telur yang dihasilkan itu lebih tinggi dibandingkan kalau dia tidak terkena paparan oleh insektisida. Tahun 2010 ini kan ditandai dengan adanya La Nina ya Bu ya. Ya, jadi tentunya dengan adanya perubahan iklim curah hujan menjadi lebih tinggi, tentunya dengan keadaan yang seperti ini kan menyebabkan terjadinya peningkatan kelembaban mikro. Kita tahu bahwa warung batang coklat ini kan salah satu serangga hama yang hidupnya di bawah kanopi atau di pangkal batang dari tanaman padi. Tentunya perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kelembaban mikro. Nah, dengan adanya curah hujan yang demikian tinggi sekaligus juga kerapatan tanaman juga cukup rapat sehingga mengakibatkan kelembaban mikronya menjadi naik, dan pada kelembaban mikro yang naik kan tentunya ini akan sangat mendukung perkembangan populasi warung batang coklat. Kalau kondisi sebelumnya itu umumnya serangan warung batang coklat itu kan hanya terjadi pada musim hujan. Jadi hanya musim hujan, musim kemarau sangat jarang terjadi, tapi dengan adanya curah hujan yang masih tetap tinggi pada musim kemarau ini menyebabkan iklim mikronya juga menjadi lebih cocok untuk perkembangan dari warung batang coklat. Ya, dengan iklim yang basah seperti ini, maka padi itu selalu ada di pertanaman. Bahkan yang biasanya bro karena kering itu bisa ditanami padi, sehingga ada yang sampai 3 ataupun 4 musim tanam padi dalam 1 tahun, IPK 400 dan sebagainya ya. Ini sumur bawah tanah, air bawah tanah Mas, ini untuk nyedot air kalau musim kemarau nih. Dengan adanya sumur bor ini menciptakan sistem blok rusak. Karena siapa yang kuat, siapa yang punya uang, dia bisa berani tanam lebih awal. Ini udah mulai bertelur. Ya. Udah mulai bertelur? Iya. Makanya kalau seperti ini, sebelah utara itu nanti tanam padi lagi, ini akan pindah ke sebelah lagi, pindah ke sana. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah kalau tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah dengan petani. Karena di sini petaninya itu tidak semua yang punya sawah, jadi ada yang sewa, ada penggarap, ada merapat, ada maro. Jadi kalau diajak sama-sama itu sulit sekali. Bahkan satu petani itu bisa nggarap bisa 4-6 patok. Jadi nggak mungkin dia bisa menyelesaikan dalam bersama-sama, jadi harus tunggu waktu yang banyak. Ini kayak seperti ini. Nah, tadi yang saya ceritakan, ini sudah bikin persemaian, ya. Di situ masih belum dibabatin, ya. Itu belum dibabatin tuh. Ini padahal warang semua nih Mas. Nah ini kalau pemerintah tidak tegas mengambil sistem blok yang bersamaan harus tanam secara berjamaah, kalau yang nekat itu dicabuti seperti tahun 68-70 itu siapa yang tidak
mentaati aturan, datengin aparat desa, cabuti. Nah, itu mungkin baru bisa jalan. Tapi kalau dibiarkan begini terus, ya udah, nggak bisa selesai. Yang jelas perbedaan tanam untuk daerah-daerah yang irigasi, ya, itu bisa sampai mungkin 2 minggu, 3 minggu, karena biasanya yang menjadi kendalanya adalah sumber daya manusianya yang tidak cukup untuk bisa menanam secara serempak. Ya. Nah, sehingga kalau itu hanya bergeseran 2-3 minggu, itu sebetulnya tidak terlalu problematik, bisa dikatakan masih cukup serempak, gitu ya. Tetapi kalau kemudian ada yang fase vegetatif itu artinya masih hijau, belum ada bulirnya, tapi ada fase yang generatif yang sudah keluar malainya, nah itu kemudian yang sudah dikatakan fase tidak serempak. Nah, hanya saja bahwa perlu diingat bahwa meskipun tanaman padi di situ nggak ada, wereng ini juga bisa hidup di rumput. Sehingga pada waktu hamparan itu adalah bero, katakanlah, kalau di situ ada rumput, ini bisa menjadi reservoir, bisa menjadi sumber cadangan. Sehingga nanti kalau kemudian ada padi kembali, dia pindah saja untuk ke tanaman padi. Nggak, asal usulnya sendiri saya nggak tahu wereng itu, tapi untuk populasinya itu begini. Wereng dewasa, wereng itu ada dua jenis, ada wereng yang bisa terbang dan wereng yang tidak bisa terbang, kan gitu. Yang tidak bisa terbang tuh mau bertelur gitu. Kalau yang terbang ya udahlah, nggak masalah dia. Ya, bertelurnya wereng itu di ini Mas, di antara pelepahnya pohon padi itu, jadi di dalam, jadi disemprot nggak kena, itu di dalam ya, jadi sulit sekali disemprot. Dan wereng sendiri yang dewasa itu juga pintar Mas, disemprot misalnya dari selatan, dia akan muter di sebelah utara, disemprot dari sebelah utara, dia akan muter di sebelah selatan. Jadi kalau penyemprotannya itu tidak betul-betul tidak efektif, itu tidak bisa menyelesaikan. Wereng yang bahaya itu yang telurnya begitu netas Mas, begitu netas itu kan jadi jadi kecil-kecil putih gitu Mas, jadi kayak apalah gitu, kecil sekali itu kayak burem gitu. Nah itu yang menyedot makanan di dalam padi itu sampai akar-akarnya, jadi gosong, hangus Mas. Wereng, ya, ya kecil-kecil seperti yang itu Mas. Apa ya katanya seperti ini kan wereng hijau yang gini nih Mas. Tadi mana? Ini ya, ini kan wereng hijau ini di ujung ini, ini ya. Ini yang paling gawat nih ya. Udah mulai panen, serang ini habis wereng hijau ini. Kalau yang coklat Pak? Yang coklat ya bentuknya ya coklat Mas. Bulunya coklat. Tapi yang hijau ya hijau Mas. Biasanya yang banyak dibonggol gini wereng itu. Nah, ini kan masih ada yang seperti itu. Ya, seperti walang hijau itu loh, walang yang masih kecil, belalang yang masih kecil, bertelur itu, bertelur nanti ya, kalau menentas, wah itu banyak sekali, seperti apa itu, dedak atau apa ya, atau putih-putih itu loh, banyak sekali. Ya wereng itu ya, kalau di tanah yang penuh air itu seolah-olah itu tumbuhnya cepat gitu. Netasnya itu satu telur itu beribu-ribu anaknya itu. Biologi dari wereng coklat ya, kalau dilihat dari morfologinya, yang dewasa itu ukuran panjangnya termasuk sayapnya itu sekitar mungkin 6-7 milimeter ya, kemudian warnanya coklat. Nah, cuma yang dewasa kan ada yang bersayap, ada yang tidak bersayap. Itu yang dewasa. Nah, yang kemudian yang muda, serangga yang masih muda, kalau itu yang baru saja menetas dari telur, itu warnanya agak putih kekuningan, panjangnya mungkin hanya sekitar 1 milimeter. Nah, telurnya itu kemudian ada di dalam pelepah, di dalam jaringan tanaman yang
kalau dia ambil itu bentuknya seperti sisiran pisang, yang itu bisa sampai 10-15 telur per kelompok. Nah, stadium hidupnya untuk telur itu biasanya 4-7 hari, kemudian untuk nimfa itu sekitar 12 hari. Nah, dewasanya itu bisa juga sekitar 12 hari. Nah, sehingga satu siklus hidup itu sekitar 24-28 hari. Warung batang coklat ini merupakan salah satu serangga hama yang berkembang dengan strategi R. Ya, strategi R ini adalah dicirikan, yang pertama itu adalah keperidian. Jadi keperidian adalah kemampuan bertelur per betina. Ini keperidian yang sangat tinggi. Kemudian yang keduanya adalah ukurannya yang kecil, siklus hidupnya pendek, kemudian mobilitasnya sangat tinggi. Warung coklat itu menghasilkan telur yang sangat banyak. Jadi satu individu betina itu bisa sampai 300 telur. Satu betina 300 telur, ya. Kemudian yang kedua, bahwa siklus hidupnya pendek. Sehingga kalau dalam satu musim tanaman padi itu bisa 3-4 generasi wereng keturunan. Nah, sekarang bayangkan kalau satu saja menghasilkan 300, kemudian berikutnya generasi kedua sudah berapa? 300 kali 300. Sudah berapa? Kali 300 lagi, maka jumlahnya bisa meledak dalam waktu yang sangat-sangat pendek. Nah, berarti kalau katakanlah tadi keperidian itu misalnya satu betina yang 600 butir, katakanlah kita hitung tidak semuanya diletakkan, mungkin ada yang keburu ditangkap oleh musuh alami, katakanlah hanya setengahnya, berarti ada 300. Nah, 300 misalnya yang menetas setengahnya, berarti ada 150. Nah, 150 ini yang menjadi dewasa 100 misalnya, 66% survivalnya, berarti ada 30 yang betina. 30 betina berarti populasi kelompok telur di generasi kedua itu akan terestimasi sekitar 600 kali 30. Itu padahal satu siklusnya kan sekitar 27 hari sampai 35 hari tadi, sehingga satu musim tanam itu bisa terbentuk mulai pendatang G0, kemudian penetap G1 dan penghancur G2. Itu minimal 3 generasi. Sehingga kalau dihitung perkembangan populasinya, satu betina itu bisa menjadi 2000 ekor nimfa pada saat menjelang panen. Nah, ini keunikan dari warung batang coklat yang ada ya, khususnya di daerah tropis di Indonesia. Iya, nyatanya sudah pergi ya, masih kena itu padinya jadi kedil itu ya akibat orang itu. Ciri-cirinya gimana Pak? Bentuk kedil gimana? Yang kemerah-merahan nggak bisa tinggi kan itu, jadi nggak mau. Kalau masih tanam itu sudah ada gejala-gejala kena itu kedil, yaitu tanamannya kemerah-merahan itu. Nah, itu bisa dicabuti dulu, karena tidak banyak dulu dicabut, dibuang jauh atau dipendam yang dalam. Karena itu bisa menular itu. Gimana Pak ya nularnya itu gimana? Nggak tahu gimana, tapi katanya PPL itu, iya bisa menular itu. Iya. Orang juga bawa virus ya Pak? Iya, bawa penyakit. Saya ini pohonnya gini aja ya, kalau ditebang, dipotong itu dibuat makan ternak aja, ternaknya ya enggak mau. Rasanya sudah lain gitu, enggak mau makan. Pengaruh warung batang coklat itu sendiri pada tanaman padi itu gimana Pak? Ya, ada dua yang pengaruh langsung, itu karena warung coklat itu biasanya menyerang pada bagian batang dengan menghisap cairan sel, sehingga nanti cairan selnya akan mati, sehingga tanaman kemudian akan menjadi kering dan kelihatan seperti terbakar, maka kemudian sering disebut sebagai hopper burn. Nah, itu adalah kerusakan yang langsung.
Nah, yang tidak langsung, wareng coklat itu juga sebagai vektor virus. Nah, virus yang namanya kerdil rumput dan yang kerdil hampa. Nah, kedua virus ini adalah virus yang sangat membahayakan. Karena virus ini merupakan virus yang transstadial. Jadi transstadial artinya pada saat virus itu masuk ke dalam jaringan tubuhnya wareng batang coklat, maka virus itu tidak akan pernah hilang sampai dengan wareng batang coklatnya mati. Jadi karena virusnya itu kan ada di dalam tanaman, di dalam jaringan tanaman, ya, sehingga pada waktu wareng coklat itu menghisap cairan sel, ya, dia sekaligus menghisap virus masuk di dalam tubuhnya. Nah, virus kemudian ada di dalam tubuh wareng coklat, sehingga kalau wareng coklat yang tadinya sudah mengambil cairan sel yang ada virusnya, dia pindah ke tanaman lain dan mencucuk tanaman yang baru. Nah, pada saat dia menghisap cairan sel, maka virusnya dikeluarkan masuk di dalam tanaman yang sehat. Nah, demikian terus sehingga nanti itu akan selalu berkurang dan kemudian bisa menyebar kemana-mana. Dan penyakit virus ini memang penyakit yang sangat merugikan pada tanaman padi, karena kalau tanaman padi terserang oleh penyakit kerdil rumput, maka tanaman itu akan memiliki kemampuan, energinya digunakan semuanya untuk memperbanyak anakan, tapi semua anakan itu tidak akan menghasilkan. Kemudian kalau kerdil hampa ini penyakit virus yang menyerang tanaman padi. Nah, dengan serangan penyakit kerdil hampa itu, maka semua butir yang terbentuk itu akan hampa, tidak ada isinya. Untuk virus itu sangat sulit kalau tanaman sudah terlanjur terinfeksi, ya. Sehingga biasanya pendekatan yang digunakan oleh teman-teman yang mendalami patogen itu bahwa pengendalian virus itu dengan pencegahan. Jadi sangat sulit untuk curing, seperti kalau misalkan wereng kan kemudian kalau dimatikan maka kemudian itu tanaman akan sembuh. Tapi kalau sudah terlanjur kena virus, biasanya tidak ada resepnya kecuali dicabut. Dicabut, eradikasi. Eradikasi, ya. Ini contoh tanaman yang terkena kerdil rumput. Nah, gejala awalnya ini daunnya memerah, kemudian nanti menguning. Ini menguning. Kemudian yang khas ini sempit, ya seperti menggulung ini. Dan ini sudah tidak bisa apa-apa kalau sudah kena ini. Ini penanggulangannya kalau untuk daerah sini itu biasanya digaru, digebek, kemudian tanam kembali benih yang baru lagi. Ini. Kalau di sawah itu Pak, wereng itu sebetulnya ada musuhnya nggak Pak? Itu ada sebetulnya, tapi ya kalau diobati kan ikut kena obat mati. Serangga itu sebetulnya makan wereng itu. Ya, kalau di sawah itu wereng ada musuhnya juga Pak ya, yang makan wereng itu ya? Kalau di sawah, kalau yang makan wereng kayaknya nggak ada itu. Nggak ada ya? Kata ya nggak mau. Kalau yang ada padahal di sawah itu cuma kata. Kalau ada, tapi kan ya nggak mau wereng. Kalau kayak laba-laba Pak? Ya, kalau laba-laba gimana ya? Kalau laba-laba itu apa mau? Kalau wereng itu kan dapatnya kan di sini mah, ada di bonggol sini, di paling bawah. Musuh alami wereng batang coklat ini sangat banyak sekali, mungkin kalau dihitung dari jumlah mungkin lebih dari 25 jenis musuh alami. Jadi ada yang pertama itu ada musuh alami dari golongan predator ya Bu ya. Jadi ini adalah yang memangsa wereng batang coklat dengan memakan wereng batang coklat itu sendiri. Jadi ini yang sangat efektif, memiliki kemampuan memangsa cukup tinggi itu adalah jenis laba-laba Lycosa. Di antara sekian banyak laba-laba yang paling efektif, hanya memiliki kemampuan memangsa lebih tinggi itu adalah Lycosa pseudoannulata. Kemudian
Jenis predator yang lainnya itu ada dari golongan kepik, itu ada Sirtorinus dan ada Microvelia. Kalau Sirtorinus itu hidup bersama-sama dengan wereng batang coklat di pangkal batang. Kemudian ada Microvelia dan Mesovelia, ini adalah predator dari wereng batang coklat. Ini juga kalau dari jenis kepik, namun hidupnya ada di air sehingga dia lebih sifatnya menunggu nimfa yang jatuh, setelah itu baru dia akan mangsa. Nah, kemudian ada juga beberapa jenis kumbang, ada Ovinia, ada Paedrus, ada Micraspis. Ini juga merupakan predator wereng batang coklat yang sangat potensial. Sehingga kalau kami di dalam melakukan evaluasi tentang peran dari musuh alami terhadap wereng batang coklat, itu bisa kita istilahkan dengan OPMS. OPMS itu adalah Ovinia, Paedrus, Micraspis, dan laba-laba. Nah, ini adalah 4 predator yang memiliki kemampuan memangsa yang cukup bagus. Selain dari predator itu ada agen hayati yang lain, itu adalah ada patogen serangga. Jadi patogen serangga ini ada Beveria, ini adalah yang sudah sangat umum, hampir di semua ekosistem pertanian padi di Indonesia sering dijumpai Beveria bassiana. Kemudian yang kedua ada Hirsutella, kemudian ada Metarhizium, ini adalah patogen serangga dari golongan jamur. Nah, ini juga potensinya cukup bagus, bisa kita manfaatkan untuk kepentingan menekan perkembangan dari populasi wereng batang coklat. Nah, kemudian ada lagi dari golongan parasitoid. Dari hasil kajian kami, ini peran terbesar memang ada di parasitoid telur ini. Namun parasitoid telur ini kan sangat kecil, ukurannya mungkin hanya sekitar 2 mm. Jadi sangat kecil, namun perannya secara ekologis itu di antara sekian banyak musuh alami yang paling efektif untuk menekan laju perkembangan populasi wereng batang coklat ini adalah parasitoid telur. Secara umum di dalam ekosistem pertanian padi di Indonesia itu keberadaan musuh alami tadi yang saya sampaikan itu keberadaannya di lapangan masih kita jumpai hampir di semua ekosistem pertanian padi. Namun yang jadi masalah itu adalah jumlahnya, Bu. Sehingga keberadaannya ada, namun jumlahnya tidak sebanding dengan populasi dari wereng batang coklatnya itu sendiri. Nah, ini tentunya keadaan seperti ini juga ini adalah dampak dari pengelolaan ekosistem. Satu di antaranya itu adalah penggunaan pestisida yang kurang bijaksana atau yang tidak bijaksana. Karena dengan penggunaan pestisida yang tidak bijaksana ini, ya karena pestisida itu sifatnya juga akan mematikan yang hidup. Nah, musuh alam ini juga adalah makhluk hidup. Ya, tentunya pada saat terjadi kontak dengan pestisida, maka keberadaannya juga akan terganggu dan bisa ya dikatakan menghambat perkembangannya. Nah, memang kita bisa mengengineer, mengcreate, merekayasa supaya ekosistem padi itu lebih cocok untuk tadi parasitoid, predator maupun patogen, gitu ya. Nah, ini yang namanya kemudian pengendalian hayati ya. Tetapi kita juga bisa melakukan inokulasi. Jadi misalkan kita menggunakan Metarhizium, kita semprotkan, Beveria kita semprotkan, atau kita seperti misalnya riring predator di laboratorium, setelah banyak kemudian kita lepaskan di lapangan, itu juga bisa. Itu juga pengendalian hayati gitu. Jadi tetapi intinya bahwa kemudian kita menggunakan semuanya dari alam, entah itu kita serahkan pada alam untuk mengatur, atau kita melakukan engineer, perubahan-perubahan ekosistem yang mendorong supaya musuh alaminya bisa hidup lebih baik, atau dengan cara tadi dikembangbiakkan di laboratorium, kemudian kita lepaskan di lahan supaya membantu apa yang sudah ada di lahan.
Pada saat kita melakukan penyiangan di pertanaman padi, maka penyiangan ini harus kita lakukan secara selektif. Artinya hanya gulma-gulma, baik rumputan maupun gulma lain yang ada di pertanaman. Kemudian gulma-gulma yang ada di pematang, yang ada di galengan ini tetap harus kita pertahankan. Khususnya adalah gulma-gulma yang berbunga. Karena gulma-gulma yang berbunga itu adalah sumber makanan bagi parasitoid dewasa dan predator dewasa. Sehingga kalau pematang atau galengan ini juga kita bersihkan dari gulma, maka predator dan parasitoid dewasa akan kehilangan sumber makanannya sehingga populasinya akan mati. Nah, yang penting dari warung coklat ini adalah sebetulnya monitoring, pengamatan ya. Jadi kalau kita melakukan pengamatan mingguan, maka kita bisa melihat sebetulnya populasi warung coklat yang di lahan itu sudah pada tingkatan membahayakan atau belum. Berapa populasi warung coklatnya, berapa populasi predatornya yang ada, maka kita bisa memikirkan, menganalisis imbang nggak antara hama dengan musuh alaminya ini. Nah, kalau ini masih imbang, biarkan saja, nggak usah ada apa-apa. Mungkin hanya dibantu dengan misalkan mengurangi pengairan supaya kelembabannya nggak tinggi. Hati-hati di dalam melakukan aplikasi insektisida, ya, khususnya pada saat stadium-stadium awal. Jadi misalnya mulai dari pesemaian sampai dengan tanaman kurang dari 40 hari itu betul-betul aplikasi pestisida itu harus dihindari untuk meningkatkan peran dari musuh alami yang sudah ada. Tahun 2011 itu ada gencar-gencarnya lagi itu warung coklat. Tapi kita coba dengan Beviria kita bikin sendiri itu, alhamdulillah kita mampu. Padahal dari kawan-kawan petani yang lain itu kebingungan dia, Mas. Ini disemprot sama apa, ini disemprot sama apa. Tapi alhamdulillah yang punya kita atau yang sekelompok dari kita itu alhamdulillah masih panen, biarpun nggak 100%. Tapi yang pakai pestisida kimia itu banyak yang nggak panen, Mas. Memahami mata yang kau pejamkan adalah pulau yang jauh di ufuk timur. Matahari, matahari, oh. Kita yang masih bertani, berdiri menatap matahari, menitip mati, melumat sepi. Esok pagi revolusi. Kita yang masih bertani, berdiri menatap matahari, menitip mati, melumat